kita, ya Allah dosaku begitu besar tapi ampunanmu jauh lebih besar. Dan kita masih bersama dengan teman-teman yang ada di Lapas Kelas 2A Tangerang. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Ustadz Syam, kita mau belajar lagi nih sama Ustadz Syam nih. Tentang taubat dan meminta maaf. Ada kata-kata yang menyebutkan bahwa bertaubat dan minta maaf dari segala dosa sebelum matahari terbit dari barat. Kenapa harus kayak sebelum matahari terbit dari barat? Itu hikmahnya tuh apa sih Ustadz? Mohon tausiahnya. Kapan tertutup pintu tobat ini? Kalau matahari sudah terbit dari barat. Banyak makna dari matahari terbit dari barat. Bisa jadi peradaban dari barat. Sekarang kita lihat segala-gala dari barat. Ya, yang duluan bikin tren ini dari barat, menemukan alat komunikasi barat, menemukan alat keamanan barat, ini subhanallah. Ada juga mengatakan ya memang mataharinya yang awalnya terbit dari timur, nanti akan terbit dari barat. Yang jelas kita punya matahari sendiri. Maksudnya apa? Nggak usah kita nunggu matahari terbit dari barat baru kita tertutup tobatnya, tidak. Tapi kata Al-Quran, ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Bukanlah sebuah taubat bagi orang-orang yang ketika sudah datang kematian padanya baru dia mengatakan, ya Allah sekarang saya taubat. Gak bisa lagi. Kenapa? Malakul maut sudah ada di sampingnya. Maka mumpung nyawa masih di kandung badan, modal utama orang beriman itu bukan uang. Modal utama kita semua di sini bukan kebebasan, bukan. Modal utama kita adalah waktu. Wal asri innal insana lafi khusr. Karena demi waktu semuanya rugi. Kecuali siapa? Illalladzina amanu. Yang beriman. Bisa enggak beriman dalam lapas? Bisa. Wa amilus solihat. Dalam lapas masih bisa amal soleh? Bisa. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling berwasiat kebenaran dan kesabaran bisa dalam lapas? Bisa. Selama masih bisa dan masih ada waktu berarti masih ada modal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang gak bisa lagi? Yang dikurung di dalam kuburan, bukan yang dikurung di dalam lapas. Subhanallah. Maka kalau dikatakan ada pintu taubatnya Allah dari barat, Nabi SAW sampaikan mumpung masih ada nyawa di kandung badan, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa tertutup pintu taubatnya Allah. Seorang wanita datang kepada Nabi, ya Rasulullah saya telah melakukan dosa, saya mau dirajam, hukum saya, rajam saya. Akhirnya diputuskan untuk dirajam. Ketika orang-orang melempar kepala wanita ini untuk dirajam, orang-orang mengatakan, hah dasar pendosa, dasar pelaku maksiat. Nabi tegur mereka yang melemparnya. Apa kata Nabi SAW? Seandainya tobatnya wanita ini dibadikan untuk seluruh warga Madinah, maka lengkaplah tobat tersebut untuk kalian semua. Artinya lebih mulia dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, pelajarannya adalah kita memang tidak boleh merasa diri lebih baik. Tidak bisa. Dan memandang orang itu lebih buruk dari kita. Iya. Harus sebaliknya, kita yang banyak dosa kayaknya nih aku lebih banyak dosanya, orang itu jangan-jangan lebih banyak pahalanya. Iya dong, Baik. orang yang merasa dirinya lebih baik maka dialah orang yang paling buruk. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Jazakallah khair. Ustadz Syam, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Pengalaman pertama buat saya, buat guru Ustadz Maulana mungkin udah pernah kesini, buat Ustadz Syam, buat Ustazah Lulung ya. Bu Nana terima kasih banyak juga, seluruh petugas lapas juga terima kasih. Tapi kita masih belum puas nih, masih pengen lihat kegiatan-kegiatan. Jadi kita mau jalan-jalan lihat kegiatan. Iya. Ada basket, Iya. ada pramuka, Ada voli. ada poli. Ada voli, iya. Aku Kalau penasaran. gitu kita izin dulu ya, lihat-lihat dulu boleh? Boleh ya. Iya. Oke, pokoknya tetap semangat. Stay istiqomah, insya Allah pertolongan Allah sangat dekat. Amin Allahumma. Amin. Jamaah, ternyata di lapangan kelas 2A Tangerang ini para warga binaan diberikan berbagai kegiatan yang sangat produktif. Seperti kegiatan olahraga, pramuka, membuat berbagai seni kerajinan tangan dan membatik. Membuat aneka tas hingga menjahit loh. Luar biasa kan jamaah? Nah, sini teman-teman. Masya Nah, di Allah. sini tuh luar biasa. Pokoknya Lapas 2 Tangerang ini, Lapas tahu 2A. nggak? Lapas 2A Tangerang ini luar biasa. Diberikan pembinaan yang sebagus-bagusnya. Sehingga setelah nanti keluar dari sini bisa langsung mahir Dan Wow. mandiri gitu ya. Karena memang ternyata kegiatannya positif-positif sekali Iya ya. dong, Jadi Masya insya Allah Allah. abis ini bisa roda ekonomi buat keluarganya insya Allah bisa muter lagi keluar dari sini karena skillnya bertambah. Ini Mbak siapa? Saya Eci
Pak Ustadz. Eci. Mbak Eci. Mbak Eci. Oh, Mbak Eci gitu. maaf ya. Berapa lama di sini? Saya vonis 2 tahun Pak Ustadz. Oh, sudah dijalani? 1 tahun. Yeay, tinggal 1 tahun Insya Allah, lagi. satu Jadi lagi. setelah 1 tahun ini langsung keluar, udah bisa jahit. Sebelumnya nggak bisa jahit? Nggak bisa Pak Ustadz. Nggak bisa jahit? Nggak bisa, cuma Terus- bisa makan. Cuman bisa Sekarang sudah apa aja yang didapat dari sini? mahir ya. Sudah bisa menjahit baju, Wow. spray, Spray. ya, dan Ini berbagai apa? macam. Ini apa? spray. Ini spray. Rencana kalau keluar dari sini langsung mau bikin? Konveksi Pak Ustadz. Dia bikin konveksi langsung. Ustadz, karena Ustadz banyak nanya-nanya, Ya. kita kasih kesempatan Mbak Eci deh Iya. nanya sama Ustadz. Oh, iya, Karena dulu kita sih. masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Saya mau bertanya, kalau misalnya orang yang sudah susah menikmati ibadah, hatinya tidak tenang, walaupun itu sudah sholat, apakah itu tandanya orang yang sudah tebal dosanya? Apakah rasa itu bisa disembuhkan, Pak Ustadz? Gimana tuh Ustadz Syam? Silahkan. Maka ulama kita mengajarkan untuk carilah ketenangan dalam ibadahmu. Di antara ibadah yang kita disuruh cari ketenangan itu sholat. Jadi kalau kita lagi sholat terus tidak ada ketenangan di dalamnya, bahasa agamanya tumak ninah. Makanya ada orang kan sholat terburu-buru, tapi ada orang sholat itu dengan tenang, dengan tumak ninah. Itu di antara ciri orang yang masih hatinya tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ditanyakan apakah karena diselimuti oleh dosa, ya bisa jadi. Jadi tugas pertamanya adalah menggugurkan dosa-dosa tersebut. Bukan berarti ketika dia tidak merasakan nikmatnya ibadah akhirnya dia nggak usah sholat, tidak. Bukankah Nabi SAW mengajarkan kepada kita, langkah kakimu menuju tempat sholatmu itu menggugurkan dosa. Ketika kau ruku maka itu juga menggugurkan dosa. Ketika sujud menggugurkan dosa. Maka sholat itu adalah hal yang paling penting. Tidak peduli sebesar apapun dosamu, seberat apapun daripada apa yang kau lakukan, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena inilah satu-satunya yang akan pertama kali ditanyakan nanti di akhirat. Dan dia juga sambungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Tuhan kita tuh baik banget ya. Sehari kita diajak ngobrol 5 kali Mbak Eci. Bunda boleh ditambahin dong. Menyambung tadi dari guru kita Ustadz Sam. Jadi memang sholat itu ada 3 tujuan. Yang pertama adalah memang sebagai istirahat jiwa. Karena kita kadang capek. Kita sendiri kadang capek dengan dosa-dosa kita. Capek dengan tingkah kita. Tapi gimana ya Allah? Maka arihna bisolati. Istirahatkan jiwamu dengan sholat. Karena dengan sholat tadi disamping ketenangan dan juga sebagai kita tenangkan jiwa diri kita. Karena kalau kita capek, ngantuk bisa tidur. Tapi kalau capek hati dengan sholat. Mbak Eci boleh peluk dong. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Semangat terus pokoknya insya Allah. Doa kita selalu buat teman-teman yang ada di sini insya Allah. Jadi hebat. Abis ini langsung bikin konveksi. Iya insya Allah. Oke silahkan kembali lagi beraktivitas. Nah Ustadz Syam, Ustazah Lulung, kita keliling lagi yuk. Yuk pengen lihat ada apa lagi sih. Penasaran. Ayo kita Jamal keliling Dimo pasti penasaran kan? Teman-teman di sini, assalamualaikum teman-teman. Ih, apa kabar semuanya? Baik. Tapi aku mau dengar dulu suaranya coba. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tapi Ustazah, kok ada yang berdua doang di situ kayaknya wajahnya lagi sedih banget deh kita. Kenapa ya? Kita datang yuk ke sana yuk. Permisi dulu ya teman-teman. Kita lagi mau nanya yang di sebelah sini dulu nih sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu. Ada Pak Ustadz. Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, kok ini berduaan aja kayaknya kenapa nggak gabung sama yang lain? Oh, wajahnya tuh kayak lagi ada Aku sesuatu lagi pengen. curhat Pak Ustadz sama teman. Oh, curhat sama temen. kenapa? Tunggu Ustaz. Daripada curhat sama temen, mumpung ada guru-guru di sini, kita masuk aja ke segmen curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Langsung deh mau curhat apa? Curhat aja Ibu? langsung. Yang muda dulu saya kasih kesempatan nih. Mau curhat apa? Izin curhat Ustadz. Boleh. Ustazah. Jadi selama saya di sini, saya memang merasakan saya ini salah. Saya ngerasa punya dosa banyak. Saya juga udah terima itu. Cuma yang masih mengganggu di pikiran saya ini kalau setiap malam saya mau tidur, pasti saya selalu ingat anak,
suami. Dosa itu nggak hilang-hilang. Gimana caranya supaya saya ini tenang ngejalanin hukuman saya di sini? Saya cuma mau itu. Gimana caranya supaya saya tenang? Karena kita memang sudah ngaku salah gitu ya. Tapi gimana kalau aku belum tenang gitu? Belum tenang, saya ngerasa dosa ini nggak hilang-hilang. Padahal sebenarnya suami, anak udah maafin, tapi itu nggak hilang-hilang, selalu membayangi setiap saya mau tidur. Setelah itu gimana caranya biar saya tenang? Gimana caranya biar tenang Kak Caca? Gimana Ustadz Maulana, boleh tolong Jadi gini, dijawab? Allah, tadi kita baca Quran, di antara Al-Quran itu ada ayat-ayat yang memang khusus seperti ayatul kursi, kemudian trikul, qul huwallahu ahad, qul huwal falaq, qul huwal nas, itu semuanya adalah ayat-ayat perlindungan. Kita jauh dari mereka, tapi kita bisa menjaganya melalui jagaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak pernah tidur, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak pernah lalai, tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Kita orang tua menjaga anak, tapi ada ketidurannya juga. Saya punya bayi, saya juga ketiduran, subhanallah. Tapi Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur dalam menjaga hambanya, menjaga anak-anak kita, menjaga suami, menjaga keluarga kita. Wallahu ta'ala. Subhanallah, udah cukup Mbak, ya Allah. Rasanya kangen banget ya pasti. Kangen banget. Sama anak, sama suami. Tapi seminggu sekali suka ketemu di sini. Ya suka kunjungan, tapi tetap aja pasti rindu. Terus kalau boleh tahu anaknya umur berapa? 14 tahun. Oh, udah Perempuan remaja. ya? Cewek cowok? Cewek. Oh, terus kalau lagi meluk gitu ketemu di sini meluk tuh rasanya kayaknya nggak mau lepas gitu ya? Oke, insya Allah. Berarti hebat ya. Insya Boleh Allah. lah dia, dada-dada gitu. Iya, boleh Bilang, dada-dada. aku titipkan engkau kepada Allah, suamiku dan anakku. Gitu. Insya Allah boleh. Kalau Aku titipkan. Anak mama yang cantik, suami aku yang baik. Aku selalu berdoa sama Allah supaya Allah jaga kau dimanapun kalian berada. Amin. insya Allah Allah yang jagain ya, insya Allah ya. Dan insya Allah doa guru-guru juga buat keluarganya Mbak ya. Amin. Masya Allah. Sekarang Mak mau curhat apa nih? Silahkan Mak. Aku mau curhat. Nih, Mama itu di luar kan tadinya orang biasa ya deh. Aku tiap hari itu tadinya mah penjual gorengan tiap hari biasa, dagang apa segala macam. Terus Allah angkat derajat Mak.
menjadi properti. Ya kan? Dari mama menjadi properti, terus yang kerja itu banyak ke mama minta kerjaan. Ada 50 orang anak buah mama kan kerja. Terus mama masuk ke sini tuh karena mama tuh karena nggak tahu apa buta hukum atau kayak gimana gitu ya. Mama dijebak aja masalah perjanjian. Nah, terus kan sekarang saya tuh jadinya seakan-akan kayak dendam gitu dengan orang yang melaporkan saya gitu kan ya. Kalau gua ada di luar aja ya, lu bakal kayak gini ngerasain kayak gua kayak gitu kan. Tapi kan katanya nggak boleh kita dendam dengan orang gitu kan, apalagi sesama muslim gitu. Aku udah berusaha nih supaya aku terima semua takdir dari yang kuasa kan, karena kita percaya dengan adanya qada dan qadar ya kan. Kalau kita itu kesini tuh nggak ada karena takdir Allah. Tapi terus terang kadang-kadang aku belum bisa nerima kayak gitu. Berat banget rasanya ya. Ya malam aku nangis kayak gitu, aku belum bisa nerima kayak gitu. Tapi bagaimana tahapan ridho itu harus dinaikkan. Mohon maaf Mak, tahapan ridho itu bukan hanya stok di ridho doang. Kan tadi kan marah udah, emosi udah, lalu sabar menjalaninya, kemudian ridho menerima takdir. Tinggal satu tahapan lagi Mak, yakni syukur. Syukur. Tahu nggak waktu Covid, masa Covid, di luar sana setengah mati orang cari makan. Sementara emak di sini dijamin makannya. Itu satu dulu. Apalagi emak di sini tenang. Dapat pelajaran, dapat pelatihan, dapat ketenangan, diajarin ngaji dan sebagainya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Biar Allah yang balas. Ya. Kita jalani takdir. Tidak ada nanti pengadilan Allah. Ada namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Itu akan dihitung. Udahlah, kalau kekuatan kita mau membalas, apa sih kekuatan kita? Ya, yang namanya maaf ya, menang jadi arang, kalah jadi abu. Udah, kita ini ada negara hukum. Kita jalani hukuman yang sesuai sudah dia tetapkan. Jadi kita tinggal menjalani hidup ini. Mak nanti berapa tahun lagi di sini? Insya Allah sih aku udah mau pulang Pak. Udah mau pulang. Bisa jadi, boleh jadi kamu nggak suka dengan sesuatu kata Allah, tapi itu bagus buat kamu. Kata ibu nih, gue nggak suka, tapi kata Allah ini bagus untuk bunda, karena bunda jadi tambah kuat, tambah semangat. Dan bisa jadi apa yang kamu suka itu tidak baik buat kamu, ya kan? Jadi apa yang kita tidak suka mungkin baik. Minum jamu pahit nggak bunda? Pahit. Tapi kan jadinya sehat dan cantik. Tapi kalau misalnya kita minum yang manis-manis terus misalnya emang enak. Tapi nanti ada penyakit ini penyakit itu. Jadi yang pertama bunda udah menang yang pertama. Kenapa? Bunda sudah mempertanggungjawabkan apa yang bunda kerjakan sehingga ada di dalam sini. Jadi gak usah sedih, gak usah takut. Kadang-kadang di zaman hari kayak gini nih ya. Tuh orang-orang baik itu memang suka disalahkan. Tapi kalau orang yang zalim, yang jahat mereka menang. Biarin aja. Tadi guru kita menyatakan kita itu sudah menang. Nih tadi dinyatakan oleh guru kita menang jadi arang, kalah jadi abu. Yang kedua, tetap dengan kalimat yang baik. Karena hamba-hamba yang penuh dengan kasih sayang hatinya kata surat Al-Furqan. Berjalan dengan santai, tenang aja. Ini bunda dengan tenang subhanallah loh. Kalau kita belum tentu bisa seperti bunda ya. Ini udah bawa ini terus nih bunda. Lihat tuh udah bawa udah bawa tasbih tasbih. terus. Nah ketika berjalan dengan tenang, haunan fil ardi gitu kan. Kemudian ketika ada orang yang macam-macam nanti kalau aku pulang gimana ya, nanti aku nggak enak, aku begini. Katakan kepada mereka jika orang-orang jahil menyapamu, qalu salama. Katakan dengan penuh keselamatan. Ya udah mereka nggak tahu ya Allah. Ya udah aku nggak akan balas tapi nanti engkau yang akan memberikan apa yang bisa mereka rasakan. Satu lagi nih. Jadi Allah buat aja. semuanya Betul. dari kumpulan dari sini makin baik. Iya. Oke? Makin baik. Aku juga begitu Pak. Harus makin baik. Makin baik. Pokoknya kebaikannya berkali-kali lipat. Jadi Masya Allah. semuanya akan tertutupi. Masya Allah. Tutupilah keburukanmu dengan kebaikan. Iya, karena ada quotes juga nih Ustaz Apa tuh? Maulana. Apa tuh? Banyak orang yang menunggu engkau melakukan kesalahan. Oke. Tapi Allah selalu setia menunggu taubatmu. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jamaah Islam itu indah. Insya Allah perjalanan kami di sini ke Lapas 2A Tangerang bisa memberikan makna juga untuk jamaah Islam itu indah yang ada di rumah. Nggak cuman yang ada di dalam doang yang belajar, tapi kita yang di luar pun juga perlu Nah kita belajar. juga mau terima kasih nih kepada Kalapasnya, Mbak Nana, sama Mbak Tian. semua
kementerian terkait. Dan ini juga termasuk semua penghuninya. Iya, terima yang kasih atas waktunya. Iya. Pokoknya jangan berkecil hati, ya, jangan berkecil hati. Insya Allah Allah masih kasih kita kesempatan buat menjadi lebih baik lagi. Nah sekarang saatnya saya Caca Frederica beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah besok kita ketemu lagi tetap di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.